Ya oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Nama saya Musab Gozi dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2020. Oke sip Musab, terima kasih. Kali ini saya wawancari Musab karena Musab baru pulang dari Jepang ya. Habis ikut program apa? Saya mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Takushoku. Oke sip, pertukaran pelajar ya. Berapa lama tuh? Dari bulan April 2024 sampai kemarin itu pulang tanggal 1 Maret. Jadi setahun ya. Oke. Ya. Sip. Pertama pertanyaannya kesan secara keseluruhan 1 tahun itu gimana tuh? Nggak mudah sih, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Ternyata kuliah di Jepang itu nggak seindah yang saya bayangkan sebelum keberangkatan. Oke. Nanti kita tanya ya kenapa sebabnya ya. Oke. Terus selama di Jepang, selama di Universitas Takushoku belajar apa aja sih? Saya ngambil ekonomi, lalu ada bahasa Jepang tentunya beberapa, sama presentasi dalam bahasa Jepang. Lalu ada juga saya ngambil penerjemahan bahasa Jepang, bahasa Inggris. Oke. Terus dari semua yang udah diambil tuh mata kuliahnya, yang paling berkesan apa tuh? Berkesan tuh dalam artian bisa paling menyenangkan atau paling menegangkan gitu ya. Kira-kira apa tuh? Ada namanya mata kuliah Tsuyaku Ego. Jadi itu mata kuliah fakultas bahasa. Dia jadi mata kuliahnya itu tentang pembelajaran penerjemahan lisan. Penerjemahan lisan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Susah ya? Sangat susah. Jadi mungkin itu yang bikin nggak mudah ya? Ya itu saya keteteran sih. Emang nerjemahin apa? Jadi waktu itu ada pidato mantan Perdana Menteri Jepang di forum G20. Lalu ada juga pidato Michelle Barack Obama. Itu kalau itu kan dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Nah kalau yang tadi yang Kishida dari yang bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Berat banget ya materinya. Jadi kita di tiap pertemuan tuh disuruh maju ke depan, ntar diputar video pidatonya, terus kita langsung diminta untuk terjemahin simultaneous berarti bareng gitu ya? Iya. Kadang konsekutif, kadang simultaneous. Berat juga ya. Oke. Tiap hari dihantui itu ya, tiap minggu ya. Iya. Udah gitu kan bukan bahasa kita kan, dua-duanya bukan bahasa kita. Oke, sip. Terus ada lagi nggak pengalaman yang ini tadi kan pengalaman susah, pengalaman senangnya gimana? Waktu itu saya berkesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sekolah dasar di salah satu sekolah dasar di dekat-dekat Universitas Takushoku. Jadi waktu itu ada beberapa anak pertukaran dari negara lain juga. Jadi kita mempresentasikan budaya kita di depan anak-anak SD, anak SD kelas 5 waktu itu saya kedapatannya anak kelas 5 SD. Lalu kita juga sempat merasakan Kyushoku.
Kyushoku. Makan siang di sekolah bareng anak-anak. Dan waktu saya diberitahu katanya program itu sudah tidak ada lagi. Jadi untuk waktu itu yang saya ikuti itu program terakhir. Mungkin ada kunjungan ke sekolah dasar, cuman tidak ada Kyushokunya. Habisi ya. Saya sangat beruntung sekali waktu itu dapat menikmati suasana sekolah dasar. Sip, terima kasih Musab. Terus ada lagi nggak pengalaman Mang sedih nih? Pengalaman Mang sedihnya, tadinya target dapat pacar gitu kali ya. ternyata mau di Indonesia mau di Jepang sama aja. Belum rezekinya. Belum dapet nih ceritanya. Ngomong-ngomong, orang mana nih targetnya waktu itu? Waktu itu targetnya bukan orang Jepang. Ada orang asing. Dan sekarang tetap jadi orang asing. Aduh, nanti jadi. Oke, terima kasih. sorry. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, selama di sana sebulan tuh habis berapa yen sih buat hidup di sana? Kalau saya termasuk yang hemat. Jadi mungkin susah untuk ditiru ya. Kalau saya itu sebulan sekitaran 5 juta. 5 juta rupiah. 50.000 yen ya? 50.000 yen sudah termasuk asrama, listrik, gas, dan makan. Waduh. Dan saya masak sendiri, jadi lebih hemat. Oke, sip. Terus ini kan program ini kan terus berjalan nih, tiap tahun ada gitu ya. Mungkin ada tips dari Musab ke adik-adik kelasnya yang mau ikut program pertukaran pelajar ini. Kira-kira apa tuh tipsnya? Yang jelas sebelum keberangkatan, karena program ini mengharuskan pesertanya untuk memiliki sertifikat JLPT N2. Jadi sebelum keberangkatan harus punya JLPT N2. Oke, jadi harus diasah dulu ya bahasa Jepangnya ya sebelum berangkat ya. Dan perkuliahan di sana juga mereka nggak ini ya, maksudnya kan ada mata kuliah yang didesain untuk anak-anak jiwakusei, anak-anak mahasiswa internasional. Tapi ada juga mata kuliah yang memang untuk mahasiswa umum. Jadi kalau mau mengambil mata kuliah mahasiswa umum, memang bahasa Jepangnya perlu diasah biar nggak keteteran pas di sananya. Oke, sip. Terus satu lagi nih, waktu selama di sana ikut kegiatan mahasiswa Universitas Takushoku nggak? Iya, saya beberapa kali, termasuk yang tadi kunjungan sekolah dasar, lalu waktu itu pernah juga kunjungan ke festival Bungkasai di salah satu SMA di dekat Universitas Takushoku. Lalu volunteer di kegiatan tahunan Universitas Takushoku, namanya itu Kokusai Fesu. Jadi itu diadain setiap setahun sekali. Dan waktu itu saya di Takushoku itu ada UKM namanya Neshikeng, Indonesia Kenkyukai. Nah, dia di tiap acara tahunan Kokusai Fesu selalu buka stand. Jadi waktu itu kebetulan pada saat itu kami berjualan pisang goreng. Laku gak? Laku banget sensei. Kalau di sana
satu pisang dipotong jadi 4 bagian. 4 bagian. 4 bagian itu kita jual di harga 300 yen. Wow. Kalau di Indonesia 30 30.000. 30.000 cuma dapat seperempat bagian pisang goreng. Waduh. Ya, bisa bisnis ya. Dan ini juga saya terapin di waktu itu ada kegiatan Natsumatsuri di pemukiman penduduk dekat universitas. Nah di situ kami anak-anak internasional di asrama Takushoku University berjualan di Natsumatsuri itu, dan waktu itu saya jadi saya ditugaskan untuk berjualan pisang goreng. Untung besar Kak? Harganya saya markup. Belajar dari Kokusai Fesu di. Oke sip, Musab, makasih waktunya. Ngomong-ngomong tadi yang orang asing tadi kenegaraannya apa tuh? Kenegaraannya biar susah ditebak, Tiongkok deh. Tiongkok kan luas. Oke sip, Musab, makasih waktunya hari ini. Makasih banyak Sensei. Bye bye.